Cabang olahraga pencaksilat memenuhi target 4 medali emas di SEA Games 2025 Thailand. Tambahan 3 emas terakhir diraih di hari terakhir dari nomor tanding Rabu kemarin. Muhammad Zaki Zikrillah mendapat emas tanpa harus bertanding setelah lawannya dari Thailand mengundurkan diri dari nomor tanding kelas C 55-60 kg. Emas juga dipersembahkan Safira Dwi Meilani dari nomor pertandingan kelas B 50-55 kg putri mengalahkan atlet Vietnam. Tito Hendra Cipta dari nomor kelas E 65-70 kg putra juga berhasil meraih emas. Selain dari nomor tanding, pencaksilat juga sudah menyumbangkan 1 emas lewat nomor seni beregu putra. Sementara cabang atletik kembali menambah pundi emas SEA Games 2025 Thailand. Emas terakhir dipersembahkan Emilia Nova dari nomor heptathlon atau 7 lomba. Bermain di Stadion Supachalasai, Bangkok, Selasa malam, Emilia Nova menempati peringkat pertama dengan total 5.497 poin. Medali perak diraih atlet Vietnam dan perunggu milik atlet Filipina. Raihan emas Emilia juga mencatatkan rekor nasional baru melampaui catatan rekor dirinya pada 2017. Dengan tambahan emas Emilia, tim atletik sukses melampaui target dengan membawa pulang 9 medali emas dari 7 yang ditargetkan. Bagaimana perkembangan terkini dari perburuan medali di SEA Games Thailand? Kita update informasinya bersama jurnalis harian Kompas, Rebiah Salasah di Thailand. Halo Rebi. Halo Mbak. Ya, bagaimana perolehan tambahan medali untuk tim Indonesia hari ini dari cabang olahraga apa saja kira-kira? Hari ini cukup membanggakan ya Mbak, ada banyak tambahan medali emas. Total sudah ada 80 emas yang dikoleksi oleh Indonesia di SEA Games Thailand 2025. Yang terbaru adalah modern pentathlon, kemudian juga ada dari kabadi, dan 2 terakhir juga dari tim panahan divisi kompon, dan itu melengkapi perolehan medali dari tim panahan Indonesia di SEA Games Thailand 2025 menjadi total 6 medali emas, yang artinya juga Indonesia kembali merebut status juara umum di cabur panahan. Ya, kabar baik dari sana. Rebi, lalu kira-kira cabang olahraga apa lagi yang masih berpotensi raih emas untuk Indonesia? Kita masih punya voli yang tadi sudah melaju kembali ke babak selanjutnya. Kemudian kita masih punya menembak ya Mbak, besok masih ada nomor hari ini. Mereka kualifikasi, kemudian besok akan ada penentuan, kurang lebih ada 3 nomor ya, yang kemudian potensi emas gitu. Dan sebelum-sebelumnya memang kita sudah banyak medali gitu ya, dari atletik tadi mungkin sudah disebut, kemudian dari menembak juga, menembak, kemudian rowing tadi ada tambahan dari cabur air, salah satunya ada dari perahu naga. Jadi berapa emas total yang bisa kita perebutkan lagi nih? Kurang lebih yang potensial mungkin untuk besok 3 ya Mbak ya, 3 yang baru terpantau, terdata gitu untuk di menembak, kemudian nanti ada di voli yang tadi saya bilang, voli harusnya kan mempertahankan juara gitu dari voli putra, berarti kurang lebih ada 4 gitu. Itu sih yang sementara ini kami pantau untuk tambahan medalinya. Ya, sampai akhir nanti, apakah kira-kira kita bisa dikejar misalnya dari mereka yang posisi 3 maupun 4 untuk perolehan emas? Iya, kalau melihat dari hari yang sudah tinggal berapa lagi sudah mau penutupan gitu ya Mbak, seharusnya sudah jauh ya angkanya dari Vietnam. Tapi kita optimis saja, yang penting menurut saya yang penting berjuang terus gitu, nanti di nomor-nomor yang tersisa kita potensial kita manfaatkan, kita maksimalkan, seharusnya tetap bertahan ya di nomor 2. Kalau untuk mengejar Thailand sepertinya agak susah, tapi paling tidak kita bertahan di posisi kedua menjauhi Vietnam. Jadi kita masih unggul ya dibandingkan posisi 3 maupun 4. Kalau posisi 1 belum bisa kita kejar, kita sih harapannya posisi 1 bisa kita kejar ya. Harapannya begitu.
Oke, baik. Terima kasih Rebi telah berbagi informasi kepada kami. Semoga besok kita mengumpulkan pundi-pundi medali emas lagi. Selamat malam waktu Indonesia. Selamat malam.